Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agung Wahyudi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem development lifecycle. Nah, apa itu SDLC? SDLC atau System Development Lifecycle adalah proses pembuatan dan modifikasi sistem serta model dan metode yang digunakan untuk mengembangkan sistem tersebut. Konsep tersebut biasa mengacu pada komputer atau sistem informasi. SDLC juga merupakan model yang diadopsi dalam pengembangan sistem perangkat lunak, yang meliputi tahapan perencanaan, analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Konsep SDLC ini adalah dasar dari berbagai metodologi pengembangan perangkat lunak. Metodologi ini merupakan kerangka kerja untuk perencanaan dan pengendalian pembuatan sistem informasi. Nah, di sini adalah salah satu contoh SDLC. Nah, apa saja tahapan SDLC? Pertama, analisis. Yang kedua, desain. Yang ketiga, implementation or coding. Yang keempat, testing. Yang kelima, deployment. Yang keenam, maintenance. Nah, di sini kita dapat lihat, jadi SDLC ini dari langkah pertama dimulai sampai langkah yang terakhir, lalu jika ada perbaikan maka dimulai lagi ke langkah pertama. Nah, nih untuk lebih jelasnya nih gambarnya. Jadi dia terus berulang sampai produk itu tidak mengalami lagi cacat. Nah, yang pertama tahapan analisis. Pada tahap ini, semua informasi akan dikumpulkan dari pelanggan untuk mengembangkan produk sesuai harapan. Analisis bisnis dan manajer proyek mengatur pertemuan dengan pelanggan untuk mengumpulkan semua informasi. Yang ditanya apa yang diinginkan pelanggan, siapa saja penggunanya, dan apa tujuan produknya. Jadi pada tahap ini, analisis bisnis dan manajer proyek sangat berperan penting. Yang kedua, desain. Nah, pada tahap ini keluar outputnya akan menghasilkan prototype dan beberapa keluaran lainnya, termasuk dokumen berisi desain, pola, dan komponen yang dibutuhkan untuk mewujudkan proyek tersebut. Nah, tahapan ini merupakan tahapan di mana hasil dari semua analisa yang tadi di tahapan sebelumnya diaplikasikan pada rancangan sistem atau cetak biru. Nah, tahapan ini disebut cetak biru yang dimulai dengan implementasi dan analisis sistem untuk mempersiapkan sistem pengembangan guna mendukung sistem yang akan dikembangkan. Nah, di tahap inilah kita untuk kerangka awalnya untuk mendesain sebuah produk tersebut. Nah, yang ke tahap ketiga itu implementation or coding. Nah, pada tahap inilah kita mulai membangun sistem tersebut. Ya, pengembangan sistem adalah tahapan di mana desain diproses, diproduksi, dan diimplementasikan menjadi sistem yang lengkap dan dapat digunakan. Nah, pada tahap ini, desain dapat berubah karena satu atau beberapa alasan. Langkah selanjutnya adalah menghasilkan perangkat lunak selama proses pengembangan. Tergantung pada metode yang digunakan, tahapan ini dapat diselesaikan dengan cepat. Untuk metodenya nanti kita akan bahas. Output yang dihasilkan pada tahap ini berupa perangkat lunak yang dapat dijalankan dan akan siap diuji. Nah, tahapan yang keempat yaitu testing. Pada tahap ini perangkat lunak yang sudah dikembangkan sepenuhnya akan diuji, dan jika memiliki kecacatan
akan diperbaiki. Uji ulang dan lakukan pengujian regresi hingga perangkat lunak memenuhi harapan pelanggan. Nah, beberapa tes yang harus dilalui antara lain kualitas kode, pengujian fungsional, pengujian integrasi, pengujian kinerja, dan pengujian keamanan. Nah, untuk memastikan bahwa pengujian berjalan dengan benar, kita dapat menggunakan alat integrasi berkelanjutan seperti Codeshape untuk melakukan pengujian. Nah, pada tahap inilah perangkat akan diuji sesuai dengan keinginan pelanggan yang telah dianalisis pada tahap pertama tadi. Nah, fase selanjutnya itu deployment. Fase ini juga disebut fase penerapan. Pada tahap ini, beberapa proses persetujuan manual diperlukan untuk menerapkan perangkat lunak. Lakukan tahap ini sebelum mengurangi perangkat lunak ke produksi. Nah, yang terakhir itu maintenance. Nah, maintenance atau pemeliharaan adalah tahap terakhir dari memasuki tahap baru. SDLC belum berakhir. Perangkat lunak yang dihasilkan harus tetap dipantau untuk memastikan pengusurannya. Nah, pada kesenjangan dan cacat yang ditemukan dalam proses produksi dilaporkan dan diselesaikan. Jika ditemukan sebelum produksi massal akan lebih baik daripada mengakhirinya. Nah, disinilah nanti jika ada ditemukan bug-bug yang lewat pas testing tadi, yang bug-bug mulai muncul, nah, tahap inilah akan diperbaiki lagi. Nah, selanjutnya ada metode-metode SDLC atau model-model SDLC. Yang pertama, waterfall model. Nah, yang pertama waterfall model atau model air terjun, yang kedua visit model, yang ketiga prototype model, yang keempat spiral model, yang kelima iteratif dan incremental model, yang keenam agile model. Nah, kita masuki pada model pertama, yaitu waterfall model. Nah, dalam model ini hasil dari satu tahap dimasukkan ke tahap berikutnya. Hanya ketika fase sebelumnya selesai, fase pengembangan berikutnya dimulai. Jadi, pada tahap inilah, nah ini contohnya gambarnya. Ini adalah tahap yang paling awal atau yang terlama. Jadi, permasalahan akan diselesaikan secara bertahap. Jika salah satu belum selesai, maka tidak akan bisa ke fase selanjutnya. Kelebihannya, yang pertama sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, semua tahapannya dilakukan secara bertahap. Yang ketiga, hasil setiap fase terdefinisi dengan baik. Nah, kekurangannya banyak memakan waktu. Karena harus menyelesaikan bertahap dulu, jadi waktu yang diperlukan mungkin akan banyak. Nah, tidak dapat dijalankan pada proyek yang tidak memiliki persyaratan yang pasti. Nah, jika ketika ada perubahan-perubahan setelah mulai melakukan pengerjaan, maka tentu akan diulang lagi dari awal. Nah, jadi hal ini akan lebih makan waktu yang lama. Jadi, waterfall model ini tidak cocok pada proyek yang tidak memiliki persyaratan yang pasti. Nah, karena perubahan maka akan membutuhkan biaya yang tinggi jika ingin melakukan perubahan. Yang kedua, visit model. Model V juga disebut sebagai model verifikasi dan validasi. Dalam model ini, verifikasi dan validasi bersifat paralel, yaitu pengembangan dan pengujian dilakukan secara paralel atau secara bersama-sama. Nah, di sini dapat kita lihat, jadi setiap selesai satu tahap akan melakukan langsung testing. Misalnya, requirement analysis, setelah selesai, maka akan lakukan acceptance test design. Nah, kemudian lanjut lagi. Jadi setiap tahap akan melakukan testing. Nah, kelebihannya sederhana dan mudah dimengerti. Kedua, cocok untuk proyek-proyek yang kecil. Tiga, sistematis dan disiplin sehingga menghasilkan produk yang baik. Karena
kembali yang tadi awal, setiap tahap tadi akan di testing. Jadi otomatis produk akan lebih baik. Kekurangannya tidak cocok untuk proyek yang sedang berjalan. Nah, jika ada perubahan di tahapan akan membutuhkan biaya yang tinggi. Nah, yang ketiga, prototype model. Model prototype adalah model di mana prototype dikembangkan sebelum software yang sebenarnya untuk bertujuan mendapatkan feedback dari pelanggan. Nih, bisa dilihat gambarnya. Nah, jadi setelah desain akan dibuat prototipenya. Kemudian prototip tersebut akan langsung disebarkan kepada pelanggan dengan harapan akan mendapatkan feedback yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Nah, nanti setelah prototip diperbaiki, jika harus ada perbaiki desain, maka akan perbaiki desain. Jika tidak ada perbaiki desain, maka akan langsung jadi produk akhir. Kelebihannya, mengurangi biaya dan waktu pengembangan. Fitur yang hilang dapat dievaluasi dan sempurnakan sebelum produk akhir. Kemudian mengurangi kebingungan dalam persyaratan tentang segala fungsi. Kekurangan, meningkatkan kompleksitas ruang lingkup dan dapat meningkatkan waktu pengiriman produk. Nah, itu karena kita harus membuat prototip dulu untuk langsung lalu disebarkan pada customer. Jadi akan memakan waktu yang lama jika ada perubahan-perubahan terbaru dari pelanggan. Yang keempat, spiral model. Model ini menggunakan fitur terbaik dari model prototype dan model waterfall. Metodologi spiral adalah kombinasi dari pembuatan prototip cepat dan aktivitas desain dan pengembangan yang bersamaan. Nah, bisa kita lihat di sini. Dia berbentuk seperti lingkaran atau spiral. Kelebihannya, analisis risiko dilakukan dengan menggunakan prototype. Perbaikan atau perubahan apapun dapat dilakukan pada fungsi tersebut di iterasi berikutnya. Kekurangan, hanya cocok pada proyek skala besar, biaya yang tinggi, dan waktu yang lama. Yang kelima, iteratif incremental model. Model incremental iteratif membagi produk menjadi banyak bagian, lalu setiap bagian tersebut melalui semua prosedur dan tiap selesai akan langsung disebarkan ke konsumen. Nah, di sini nampak. Jadi setiap produk itu dibagi-bagi yang disebut per iterasi. Nah, setelah semua tahap dilaksanakan, produk akan di increment. Kelebihan, mudah dan biaya yang murah saat terjadi perubahan. Bug terdeteksi sejak tahap awal. Pengolahan produk yang mudah. Nah, kekurangannya, persyaratan lengkap dan pemahaman produk perlu dipecah dan ditetapkan secara bertahap. Yang terakhir, Agile model. Model Agile merupakan kombinasi dari model iteratif dan model incremental. Model ini lebih berfokus pada fleksibilitas daripada persyaratan saat mengembangkan produk. Nah, di sini kita bisa lihat setiap produk melewati tahap-tahapnya. Nah, dan jika ada perubahan, maka akan melalui tahap-tahap yang tadi. Kelebihannya memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar untuk beradaptasi dengan perubahan. Fitur baru dapat ditambahkan dengan mudah. Kepuasan pelanggan dijadikan masukan dan saran di setiap tahap. Nah, kekurangannya, kurangnya dokumentasi, membutuhkan sumber daya yang handal dan terampil, dan pelanggan harus tahu jelas produk yang mereka inginkan. Karena di sini berpatokan pada review dari pelanggan. Nah, selanjutnya apa sih perbedaan waterfall model dan agile model?
Yang pertama, waterfall adalah linear sequential life cycle model, sedangkan agile adalah iterasi berkelanjutan dari pengembangan dan pengujian dalam proses pengembangan dan perangkat lunak. Dua metodologi agile dikenal karena fleksibilitasnya, sedangkan waterfall pengembangan perangkat lunak secara tekstur. Yang ketiga, agile mengikuti pendekatan incremental, sedangkan waterfall adalah proses desain berurutan. Yang keempat, agile melakukan pengujian secara bersamaan dengan pengembangan perangkat lunak. Sedangkan pada fase waterfall dia secara bertahap, jadi pengujiannya jika tahap yang kelima selesai. Agile memungkinkan perubahan dan persyaratan proyek, sedangkan waterfall tidak memiliki ruang lingkup mengubah persyaratan begitu pengembangan proyek dimulai. Itu dia jelas perbedaannya. Waterfall model ini jika melakukan review pada saat produk telah dikeluarkan. Nah, jadi perubahan bisa dimasukkan, tetapi akan mengulangi dari tahap awal. Sedangkan pada agile dia bersifat fleksibel. Produknya, pengembangan produk berjalan dengan perubahan-perubahan dari pelanggan, persyaratan perubahan dari pelanggan. Nah, jadi jika ada perubahan tidak akan memakan waktu yang lama. Jadi kesimpulannya, kepatuhan pada life cycle yang sesuai sangatlah penting untuk keberhasilan penyelesaian proyek. Ini pada gilirannya membuat pengelolaan lebih mudah. Jadi model SDLC, tiap-tiap model memiliki pro dan kontra sendiri. Model yang terbaik untuk sebuah proyek dapat ditentukan oleh faktor-faktor seperti persyaratan, apakah jenis jelas atau tidak jelas, kompleksitas sistem, ukuran proyek, biaya, dan batasan keterampilan. Jadi kesimpulannya, jika kita melakukan sebuah proyek, maka kita tentukan dulu mana SDLC yang tepat, sehingga proyek tersebut berjalan dengan baik. Sekian untuk video kali ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.